Perkenalkan, nama saya Sylvia Romeda Utasoid dengan NIM 123490004. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 praktikum pneumatik dan hidrolik dengan judul integrasi timer dan kontur dalam sistem pneumatik. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja timer dan kontur dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan komponen timer dan kontur untuk mengatur urutan kerja aktuator pneumatik secara otomatis. Yang ketiga, mengetahui fungsi timer dan kontur dalam mengatur waktu, tunda, delay dalam jumlah siklus gerakan pada sistem pneumatik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Di sini diminta penjelasan tentang integrasi sistem timer dan kontur dalam sistem pneumatik dan rangkaian leader yang dibuat dengan rangkaian PLC di trainer board PLC. Untuk integrasi sistemnya, sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus kerja agar proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan kontur menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Peran dalam integrasi sistem. Yang pertama yaitu timer. Timer berfungsi untuk mengatur waktu tunda atau delay time dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder ganda atau katup solenoid. Contohnya, timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Kemudian pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antara aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan urutan kerja. Timer dapat bersifat on delay atau menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay untuk menunda penghentian kerja setelah sinyal hilang.
untuk Nih, siapa yang mau jadi perwakilan? demonstrasinya Yang kalian tahu juga nanti pas meran. Meran. yang Atau nggak buat dimana koneksi Secara lain tadi. PLC pada trainer board. Pada trainer board PLC, koneksi dilakukan sebagai berikut. Tombol W0.0 atau on dihubungkan ke pas button. Kalau pakai ini aja nih. Kemudian tombol W0.01 atau off dihubungkan ke plus button stop. Nah, untuk 100.07 ini atau output dihubungkan ke network yang mengatur arah udara ke silinder T00 dan T0001 adalah internal timer di dalam PLC atau tidak memerlukan koneksi eksternal. CNT0000 juga merupakan fungsi internal PLC untuk menghitung siklus kerja. Nah, sinyal output dari PLC akan mengontrol relay output modul pada trainer board yang kemudian mengalirkan arus solenoid valve 5/2 sehingga udara dari kompresor diarahkan untuk menggerakkan aktuator silinder ganda maju atau mundur sesuai urutan waktu. Untuk rangkaian leader yang dimana kontrol sistem utama yaitu tombol on mengaktifkan sistem, sedangkan tombol off mematikan sistem. Kemudian yang kedua, pengendalian timer, yaitu ketika sistem aktif, timer maju bekerja terlebih dahulu diikuti oleh timer mundur. Kedua timer ini bekerja secara bergantian untuk mengatur arah kerja silinder. Ketika tombol on W0.00 ditekan, sinyal logika akan mengaktifkan coil channel 00 system yang menjadi kondisi utama pengoperasian. PLC kemudian menjalankan dua timer, yaitu yang pertama timer maju dengan set value 50 setara dengan 5 detik karena 1 unit sama dengan 0,1 detik. Yang kedua, timer mundur dengan set value 50 juga. Kedua timer ini mengatur lama waktu silinder pneumatik bergerak maju dan mundur. Setelah waktu maju tercapai, timer mundur akan aktif untuk menarik kembali silinder membentuk satu siklus kerja otomatis. Fungsi counter CNT0000. Counter digunakan untuk menghitung berapa kali siklus gerak silinder terjadi. Pada leader CNT0000 diberi set value 5, artinya setelah silinder bergerak maju mundur sebanyak 5 kali,
sistem akan berhenti otomatis. Nah, konter ini terhubung dengan output C0000 atau sistem dan silinder 100.07 sehingga hanya menghitung ketika sistem aktif dan silinder beroperasi.